5 hari sebelum pemilihan umum diselenggarakan, Ketua Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara atau KPPS dan jajarannya melakukan survei untuk mencari tempat yang akan dijadikan tempat pemungutan suara. Nah, bagaimana Pak Lontong? Cocok nggak tempat ini dijadikan TPS? Kalau saya nggak setuju, Pak. Loh, kok bisa nggak setuju, Pak? Maksudnya nggak setuju, tapi sepakat. Sama aja. Tapi ini memang bener. Tanahnya luas, juga sudah rata, strategis. Wah, cocok seperti aku dan kamu. Bapak bisa aja. Maksud Cak Lontong dia ini luas, rata, strategis, dan cocok begitu? Maksudnya saya cocok KPPS 1, dia cocok KPPS 2. Oh. Begitu. Bapak jangan melotot sama saya dong, Pak. Jadi marah sama saya. Kita sama-sama akan mendengarkan pengumuman. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak-bapak, Ibu-ibu sekalian dan juga saudara-saudara. Ingat, nanti tanggal 15 Februari 2017 kita semua hadir di TPS untuk memilih pemimpin kita yang akan datang. Jadi gunakan hak pilih Anda dengan sebaik-baiknya supaya kita bisa mendapat pemimpin yang terbaik. Ingat, suara Anda sangat menentukan masa depan kita. Paling lambat 3 hari sebelum pemilihan, anggota KPPS mengirimkan surat pemberitahuan C6 kepada warga yang memenuhi syarat untuk memilih. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada tamu. Iya, makasih di sini aja. Ada apa ya, Pak? Kami dari KPPS ingin memberikan surat pemberitahuan pemungutan suara kepada Pak Dewa dan juga Bu Dewi. Saya Pak Dewa, Pak. Oh. Iya. Kalau ini istrinya? Istrinya. Ini ada saya, Pak. Ada yang paling bontot. Kalau gitu, perkenalkan. Pak. Saya calon adik ipar. Pak Jarwo, jangan begitu, Pak. Kita ini kan lagi tugas. Nanti dibilang menyalahi aturan. Jangan begitu dong. Kenalin kalau saya... Alah, sama aja kamu. Iya nih, sama aja. Nggak boleh lihat perempuan cakep. Maaf ya, mereka berdua memang suka bercanda. Nggak apa-apa. Kalau Pak Mansurnya ada? Pak Mansur, bapak saya, Mbak. Dia lagi keluar kota. Pak Dewa, kalau ngomongnya susah, mendingan diwakilin aja sama adeknya. Lebih merdu dan lebih enak dilihat. Kalau gitu kami ingin menyerahkan kepada Pak Dewa dan juga Bu Dewi. Oh iya, kalau bapak saya gimana ya, Mbak? Untuk Pak Mansur, kami titipkan ke Dek Dewi aja. Iya. Tapi ingat, tolong jangan lupa diisi tanda terimanya ya. Apabila pemilih tidak dapat ditemui, dapat dititipkan kepada anggota keluarga dengan mengisi tanda terima. Jika sampai 1 hari sebelum pemilihan umum, surat pemberitahuan pemungutan suara atau C6 tidak bisa diterima oleh calon pemilih, maka akan dikembalikan kepada PPS. Pak, tugas kita udah beres, Pak. Beres apaan? Ternyata Pak Ahmad udah pindah. Pak Tono juga sudah meninggal, Pak. Jadi formulir yang 2 ini gimana, Pak? Kita buang aja deh, Pak. Jangan. Ini harus dikembalikan ke PPS. Ayo, sekarang kita ke kelurahan. Kita kembalikan. Ayo. Pengembalian C6 dilakukan untuk menghindari penyalahgunaan C6 oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Jawab. Begitu. Saya kira ruangan ini cukup untuk pemungutan suara besok, ya. Betul, Pak. Sekarang kita atur letak-letak posisinya. Oke. Nah, Pak Jarwo, Ya. tolong ini nanti di sini ditulis pintu masuk. Berarti pintu keluar di sana dong ya? Loh, ya iya, masa dua-duanya pintu masuk. Terus kita keluar lewat mana? Mau seharian di sini terus? Jarwo ada-ada aja emang. Nah,
meja KPPS 4 di sini, ini KPPS 5. Nanti posisi Bapak ada di mana, Pak, kira-kira? Oh, akan saya jelaskan. Posisi saya nanti KPPS 1 dan 2 di sini, ya. Serasi, Pak. Meja itu 4 kita taruh nanti. Bilik suara di atas meja. Dalam pembuatan TPS harus memperhatikan prinsip-prinsip aksesibilitas atau memberikan kemudahan kepada penyandang disabilitas serta mempertimbangkan gangguan yang mungkin timbul akibat terik matahari, angin kencang, hujan, atau gangguan lainnya. Malam-malam sebelum hari pemilihan umum, Ketua KPPS memeriksa kesiapan TPS. Kamu Dri, tolong saya bisa dipanggilkan. Siapa? Belum selesai ngomong. Ini, Pak. Ada apa ya, Pak? Kenapa dipanggilkan yang ini? Bapak nyuruh saya panggil siapa? Kalau malam-malam begini panggilnya yang bening-bening. Oh, yang bening-bening. Bilang dong, Pak. Sebentar. Jadi Bapak nggak butuh saya? Saya tersinggung nih. Oh, jangan tersinggung dong. Mending tersungging. Ini, Pak, orangnya, Pak. Iya, ada perlu apa-apa panggil saya? Iya. Apa perlengkapan peralatan sudah siap semua? Sudah siap semua, Pak, sesuai dengan buku panduan KPPS. Bagus. Kalau begitu sekarang kita sudah bisa melakukan gladi bersih. Ya. Sudah. Tolong diberitahu teman-teman semua ya, Pak Jarwo. Kasih tahu semuanya. Ya. Sekarang? 2 hari yang lalu. Oh. Ya sekarang. Tolong nih diatur kursi-kursinya Terus dirapikan. posisi saya di mana, Pak? Nanti jangan lupa di Monas. Oh, baik. Saya langsung ke Monas, Pak, ya. Di sana pintu masuk. Oh ya, Pak. Saya ke pintu masuk Monas, Pak. Pintu masuk TPS. Iya, baik, Pak. Di situ, Baik, Pak. Satu hari sebelum hari pemungutan suara, KPPS dan jajarannya juga diharuskan melakukan gladi resik agar meminimalisir kesalahan pada pelaksanaan pemungutan suara keesokan harinya. Setelah melaksanakan gladi resik, KPPS mengisi alat bantu periksa untuk memastikan TPS telah aksesibel. Waktu pemungutan suara telah tiba. Ketua dan anggota KPPS dibantu petugas keamanan melakukan persiapan. Silakan dikenakan karena hanya petugas yang menggunakan kartu identitas ini yang bisa mengarahkan jalannya pemungutan suara dan juga mengawasi. Baik, Pak. Siap melaksanakan tugas? Siap. Itu agak miring. Yang sebelah kanan atas agak turun dikit. Malah miring yang sana. Yang sama dong nuruninnya. Ini ukuran badan saya udah segini, Pak. Ini udah dipaksain. Turun lagi. Ini udah, Pak. Pak Jarwo? Ya. Jarwo? Ini segini, Pak, ya. Sebentar ya. Pak Jarwo. Bagaimana ini? Segini, Daftar pemilih tetap udah siap belum? Itu lagi dipasang itu. Aman ya? Aman. Semua jelas siapa yang harus di... Oke, pagi. Ibu mau nyoblos? Saya saksi, Pak. Oh, Ibu ini saksi. Saya bisa lihat ini surat mandatnya? Silakan, Pak. Setiap saksi yang datang diperiksa surat mandatnya, diberi kartu pengenal dan dipersilakan masuk ke TPS. Udah bagus. Waduh. Tepat pada pukul 7, Ketua KPPS membacakan sumpah anggota KPPS. Sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dengan berpedoman kepada Pancasila. Dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Sebelum pemungutan suara dimulai, kotak suara dibuka lalu diperiksa dan isinya dikeluarkan. Ini kondisi kotak suara masih tersegel. Bisa dilihat gemboknya disegel, kunci ada di dalam sini akan saya buka. Bapak Ibu bisa ikut menyaksikan. Ini kuncinya masih tersegel dengan rapi.
Kita akan keluarkan. Ya. Kita lihat sudah kosong ya, saksi? Kosong. Kita kunci lagi untuk menjaga kosong supaya tidak ada hal-hal yang masuk. Tersegel. Kita buka segelnya. Jika semuanya sudah siap, maka pemungutan suara sudah bisa dimulai. Kamu Dewi kan ya? Iya Pak, benar. Kok Bapak tahu? Tahu dong, mana mungkin orang secantik kamu aku lupa. Kalau saya Pak, Iya, saya tahu. Tapi saya lupa. Maaf, ini formulir C6-nya ya? Iya. Saya periksa dulu ya. Oke. Silakan masuk. makasih Pak. Iya. Calon pemilih menyerahkan C6 kepada KPPS 4 untuk dicocokkan dengan daftar Oh, pemilih iya. tetap. Dek Dewi, Iya. apa kabar? Baik. Tolong dicatat. Dewi. Oh, ada Ada. kan? Oh, maaf, saya harus periksa tangannya. Calon pemilih juga diperiksa tangannya bersih dari tinta dan belum pernah memilih di TPS lain. Silakan duduk di tempat yang sudah disediakan. Nanti dipanggil ya. KPPS 2 dan KPPS 3 mempersiapkan surat suara yang lalu ditandatangani oleh KPPS 1. Perkenalkan, saya Ketua KPPS untuk menjelaskan tata cara pencoblosan yang baik dan benar. Karena kali ini kita akan melaksanakan 2 pemilihan yang bersamaan, yakni pemilihan gubernur dan wakil gubernur, pemilihan wali kota dan wakil wali kota. Maka nanti bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara akan mendapatkan 2 jenis surat suara yang berbeda. Ya, ini yang pertama, surat suara pemilihan gubernur dan wakil gubernur yang berwarna coklat. Yang kedua adalah surat suara pemilihan wali kota dan wakil wali kota yang berwarna pink. Paham ya? Sebelum melakukan pencoblosan silakan dibuka lebar-lebar. Ya, surat suara dibuka, diperiksa, jangan sampai dalam kondisi rusak. Atau mungkin nanti Bapak Ibu salah mencoblos, bisa ditukarkan ke kami dan kita ganti dengan yang baru. Perhatikan baik-baik. Dewa. Silakan Pak. Ya, surat suaranya. Silakan langsung menuju bilik suara. Makasih Pak. Sama-sama. Suara yang sah adalah coblosan yang tepat pada nomor urut atau foto calon atau nama calon. Sebelum surat suara dimasukkan ke kotak suara, KPPS 6 akan memeriksa dan memastikan bahwa surat suara sudah terlipat dengan benar, tercantum tanda tangan ketua KPPS, dan memastikan surat suara masuk ke dalam kotak suara sesuai dengan pemilihan masing-masing. Setelah surat suara dimasukkan ke dalam kotak suara, pemilih dipersilahkan untuk membubuhkan tinta di jari. Jika ada pemilih yang memiliki keterbatasan fisik, petugas KPPS akan membantunya. Ini surat suaranya Bapak, silakan menuju ke bilik suara. Silakan bisa langsung Bapak. Pak, maaf. Loh, saya itu mau milih, Pak. Iya Pak, semuanya juga mau milih Pak, tapi ada aturannya. Bawa formulir C6-nya Pak. Nah ini Pak, saya itu nggak bawa C6-nya, tapi saya warga sini loh Pak. Yakin Pak? Nah, ini KTP-nya ini. Tuh. Iya Pak, kalau misalkan nggak bawa formulir C6, mungkin Bapak bisa lihat daftar nama Bapak ada di situ nggak? Oh, iya. Iya Pak. WW. Nah ini Pak, sini lihat nih. Mana? Tuh, sama nggak sama KTP tadi kan, sama kan? Iya kan? Boleh masuk kan Pak? Boleh. Aduh. Oke, makasih Pak. Silakan, Pak. Aduh, Pak, kok nama saya nggak ada ya, Pak? Ibu nggak terdaftar di DPT Bu ya? Terus Ibu nggak juga punya formulir C6 Bu? Belum, Pak. Ada KTP nggak Bu? Ada, Pak. Coba saya lihat Bu ya. Iya. Begini Bu,
karena ibu belum punya formulir C6, Iya. terus ibu juga belum terdaftar di daftar pemilih tetap. Iya. Jadi ibu harus menunggu sampai jam 12 siang setelah pemilih dengan nama yang sudah terdaftar di DPT itu selesai, Bu. Oh gitu. Dek, mau kemana? Ini bukan tempat main, ini TPS. Nih lihat ada suratnya. Bapak bisa baca gak? Emang udah cukup umur? Tuh kan? Aduh, maaf Dek. Lagian pakaiannya juga begini. Keren. Mohon maaf. Keren apaan? Ini pakai lambang-lambang begini. Iya dong. Artinya saya mendukung penuh. Di TPS tidak boleh menggunakan atribut-atribut seperti ini. Tapi saya ini pengurus partai, Pak. Bapak jangan sembarang nama saya. Pergi dulu, ganti baju. Baiklah kalau begitu. Mentang-mentang hantu. Mentang-mentang kecil. Yang belum terdaftar dalam DPT dan berdomisili di wilayah TPS dapat menggunakan hak pilih mulai pukul 12.00 dengan menunjukkan KTP elektronik atau surat keterangan dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. Bapak, Ibu-ibu, waktu sudah menunjukkan pukul 1 siang dan dengan ini maka kami nyatakan pemungutan suara ditutup. Pemilih yang menggunakan hak pilih adalah sebanyak 567 orang dan 2 surat suara dikembalikan karena rusak atau keliru dicoblos. Sedangkan sisa surat suara yang tidak digunakan adalah 150. Setelah pemungutan suara selesai, maka tiba saatnya untuk melakukan penghitungan suara. Ketua KPPS dibantu anggota KPPS bekerja sama untuk menghitung jumlah suara. Dari penghitungan jumlah surat suara semuanya adalah 567. Bisa dicatat saksi? Kita akan mulai penghitungan suara, ya. 1, sah. Sah. 2, sah. 3, sah. Tidak sah. Saksi, ini ada 2 lubang di 2 pasangan nomor urut, jadi tidak sah. Sedangkan surat suara yang tidak sah disebabkan coblosannya lebih dari 1 atau coblosannya di luar foto. Setiap suara yang dihitung akan dicatat oleh anggota KPPS dalam formulir model C1 plano oleh KPPS 3 dan 4. Pasangan nomor urut pertama mendapatkan suara 188 suara. Pasangan nomor urut 2 mendapatkan total suara 188 suara. Pasangan nomor urut 3 mendapatkan suara 188 suara. Dan jumlah suara tidak sah ada 3 suara. Jadi total kita 567 suara. Dengan suara tidak sah 3. Suara yang tidak sah juga dihitung dan dicatat dalam formulir C1 plano. Jumlah pemilih yang menggunakan hak pilih harus sama dengan surat suara yang digunakan dan surat suara sah ditambah surat suara tidak sah. Segel baik-baik dan kita akan kirimkan ke PPS tingkat kelurahan. Demikianlah Bapak-Bapak Ibu sekalian, proses pemungutan suara hingga penghitungan suara sudah kita laksanakan dengan baik dan lancar. Terima kasih atas bantuannya. Ketua KPPS dan anggota KPPS lalu menandatangani seluruh formulir model C. Para saksi pun menandatangani seluruh formulir model C dan memberikan salinan formulir C, C1, lampiran C1 kepada para saksi dan PPL serta mengumumkan hasilnya pada seluruh yang hadir dan menempelkannya pada papan pengumuman. Ketua KPPS juga wajib mengirimkan 1 salinan formulir model C1 dan lampirannya kepada KPU Kabupaten atau Kota melalui panitia PPS. Jadilah pemilih yang cerdas. Mikir,
Terima kasih, saya akan melanjutkan untuk membuat Hebrol, Hebrol. Oke, kembali. Yuk, mari kita nyoblos. Mari. Pemilu legislatif, ayo